totalnya 52 pertanyaan ya, kurang lebih 1 harian untuk menjawab itu. Nah, kira-kira itulah inti masalahnya. Seputar apa aja Pak, mungkin pertanyaannya sendiri? Pertanyaannya tentang si Palestiani, kedua tentang dulu bertaksi ya, kemudian bagaimana proses pemilikannya sebelumnya, kemudian bagaimana perpindahannya, ada namanya pemilik sero ya, pengurus, kemudian ada pesero gitu loh. Apakah dengan mundurnya pengurus otomatis mundur menjadi pesero gitu, kurang lebih begitulah pertanyaannya. Ada yang dibantah mungkin atau ada pertanyaan? Ya, tentu penegasan dari Ibu Mintarsi bahwa dengan dia mundur sebagai pesero pengurus bukan berarti mundur jadi pemegang saham gitu. Pertanyaannya sih tidak ada kesulitan karena ini kamera buruh. Yang ditanya itu hal-hal yang memang sudah ada di akte. Jadi tinggal memberikan pembuktian. Misalnya saya mundur sebagai pengurus. Pengurus itu sebagai jabatan saya sebagai direksi. Terus bagaimana saya membuktikan? Saya membuktikan dengan semua surat yang saya berikan, baik yang saya berikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, penetapannya, lalu juga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan jawaban dari mereka, jawaban dari Luber. Jadi itu sudah bukti bahwa semuanya bahkan sudah lewat prosedur pengadilan. Lalu selanjutnya masalah akte-akte. Jadi ini dibuat dalam bentuk akte. Saya keluar sebagai pengurus dalam hal jabatan saya sebagai direksi, tapi kenapa saham saya dihilangkan secara diam-diam. Jadi saya tidak pernah diundang. Kok bisa harta saya hilang, harta saya diambil, tapi saya tidak diundang. Lalu kita lihat dalam peraturan, kalau misalnya kita membuat suatu akte, itu harus disahkan. Dalam hal CV, disahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tapi ini tidak disahkan. Artinya apa? Kan sudah tidak sah. Tapi yang tidak sah itu dilanjutkan lagi. Dilanjutkan menjadi rubah. Supaya menghilangkan jejak, namanya tadinya CV Lestiani, diganti menjadi PT CV Lestiani. Tapi kita lihat kembali, PT itu bagaimana? Dia mengatakan peningkatan status dari CV menjadi PT. Maka ada dua segi yang harus dibuktikan. CV harus dibuktikan dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ini tidak didaftarkan, jadi tidak terdaftar, tidak dilegalisasi. Jadi artinya apa? Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mengakui. Kemudian dia menjadi PT. PT itu harus disahkan lagi, harus didaftarkan di Kemenkumham. Ternyata kembali lagi tidak disahkan. Kok sudah mulai dari awal sampai akhir, dari CV sampai PT, kenapa kok semuanya tidak disahkan? Bahkan dia bikin 2002, tapi dari Kemenkumham tetap tidak mau mengesahkan pada tahun 2002. Ternyata tiba-tiba mereka bikin manuver lagi. 2013 tiba-tiba munculnya apa? Semua hilang, itu secara sah disahkan. Kalau sebelumnya tidak sah, tapi setelah itu betul-betul disahkan. Sekarang kita lihat bagaimana cara pengesahannya. Pertama, lewat PTCP itu sebetulnya sudah jelas tidak sah karena Kemenkumham juga mengakui itu tidak sah. Karena itu makan waktu 11 tahun untuk akhirnya disahkan. Disahkan pakai cara apa? Itu pun caranya tidak melalui jalur hukum. Jadi kita bayangkan kalau suatu perusahaan ada namanya pemegang saham. Kemudian pemegang saham itu kan bersambung. Kalau misalnya pemegang sahamnya A, akte berikutnya A, kecuali kalau ada jual beli.
Kalau tidak ada jual beli, maka ini tetap A. Tapi ini enggak. Mereka bikin daftar sendiri. Daftar sendiri kan tidak sah. Setiap orang bisa membuat daftar sendiri. Tapi kenapa disahkan? Ini yang saya persoalkan juga. Oke, Bu Mintarsi, tadi pertanyaan, adakah yang menyinggung para pemilik pemegang saham, salah satunya mungkin nama Indra Priawan sendiri? Sebetulnya ini tidak menyinggung nama perorangan, menyinggung semua yang berkepentingan dengan Uber. Jadi sebetulnya termasuk saja, tapi tidak disinggung secara khusus. Kalau boleh tahu ini perusahaan keluarga atau seperti apa? Sebetulnya ini dulu waktu awalnya dibuat oleh 4 keluarga. Itu awalnya ya. Kemudian entah bagaimana 2 keluarga minggir. Akhirnya tinggal 2 keluarga. Dari 2 keluarga itu, ini yang satu mengalami pemukulan, yang saya mengalami upaya penculikan. Jadi akhirnya dari 2 keluarga itu sekarang yang berkuasa setengah keluarga. Ya, tinggal satu persatu diusut. Kalau sudah diusut, bagaimana dengan Bluebird? Itu full public. Bagaimana dengan orang-orang yang punya saham? Ibu, jika kalaupun damai, apa yang diinginkan Ibu sendiri? sebetulnya ini kan belum tahap akhir. Jadi yang saya inginkan, saham saya diambil, kembalikan saham saya ini. Itu yang nomor 1. Setelah dikembalikan, baru kita hitung-hitungan berapa sih hartanya. Masa saya nggak punya data apa-apa, sudah bisa menghitung, kan juga susah. Lebih baik kembalikan dulu saham ke saya, kemudian kita ambil auditor dari luar, baru kita hitung berapa yang seharusnya dikembalikan ke saya. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.